Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5, kelas perancangan website C. Di sini kami akan memaparkan website yang telah kami buat. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jessica Maya Belianasari dengan NIM 1924 10 10 10 30 dari program studi Sistem Informasi. Dan saya, Raras Dwistianwari, dengan NIM 1924 10 10 10 60 Program Studi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini kami membagi isi video menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga solusi, dan yang keempat adalah implementasi atau demonstrasi website. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kami akan memaparkan latar belakang dari pembuatan website ini. Topik website yang kami pilih adalah pendidikan. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, website merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi internet yang tentunya ia akan sangat membantu para pelajar ataupun semua orang yang ingin belajar dalam memperoleh sebuah informasi secara cepat dan jelas. Pada dunia pendidikan, tentu banyak sekali dari kita yang membutuhkan berbagai informasi terkait dengan pelajaran yang sedang kita tempuh. Oleh karena itu, kita membutuhkan banyak referensi guna memahami pelajaran-pelajaran tersebut. Berdasarkan pengalaman kami sebagai mahasiswa yang mempelajari teknologi, dan di dalamnya ada bahasa pemrograman, kami merasa kesulitan dalam memahami dan menemukan referensi dari bahasa yang akan menjadi dasar dari pembuatan aplikasi, software, ataupun produk digital lainnya ini. Selanjutnya, saya, Jessica Maya, dengan NIM 1030, akan memaparkan permasalahan dari topik website ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, permasalahan yang dihadapi oleh pelajar, khususnya yang mempelajari bahasa pemrograman, yaitu terletak pada banyaknya situs belajar yang memiliki banyak ciri khas dan kelebihan masing-masing yang membuat kami bingung untuk menetap di satu situs pembelajaran. Masalah lainnya, yaitu untuk materi yang diberikan, kurang atau bahkan tidak dapat dipahami dan tidak tertata. Dengan materi yang susah untuk dipahami, kebanyakan orang menjadi tidak antusias untuk melanjutkan pembelajarannya karena sudah merasa bosan dan tidak mengetahui tujuan akhir dari pembelajarannya tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu solusi. Dari semua permasalahan di atas, kami memiliki solusi untuk membuat website dengan nama AlgoIn. AlgoIn terdiri dari dua kata, yaitu algo, yang merupakan singkatan dari algoritma, yang berarti pemecahan masalah, dan in merupakan singkatan dari Indonesia. Jadi, AlgoIn adalah website untuk pelajar ataupun orang-orang yang tertarik untuk pembelajaran bahasa pemrograman yang berbasis bahasa Indonesia. AlgoIn memiliki 5 fitur utama yang akan membantu user, seperti memilih kelas, pembagian sesuai level, melihat silabus materi, mendapatkan tugas harian, hingga dapat berinteraksi dengan user lain. Website ini tidak hanya dapat diakses oleh pelajar dan mahasiswa, namun juga dapat diakses oleh user lain tanpa ada batasan usia atau pekerjaan. Dampak yang diberikan berupa sarana pembelajaran dengan fitur-fitur yang memudahkan user selama proses pembelajaran yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Di dalam website AlgoIn terdapat 3 level, yaitu level pemula yang diperuntukkan untuk user yang ingin belajar mengoding dari awal atau sedang mendalami dasar-dasar bahasa pemrograman. Yang kedua, yaitu level menengah yang diperuntukkan untuk user yang sudah mengenal dasar-dasar dari kelas pemrograman secara keseluruhan dan ingin mempelajari salah satu bidang dari bahasa pemrograman tersebut secara lebih mendalam. Dan yang ketiga, yaitu level lanjutan yang diperuntukkan untuk user yang telah menyelesaikan level menengah dan ingin mengembangkan pengetahuannya dari level mengenal yang telah dikuasai. Selanjutnya, di sini saya Raras Dwistian dengan NIM 1060 akan langsung memperlihatkan website yang telah kami buat. Nah, ini merupakan tampilan halaman utama dari web AlgoIn yang di dalamnya ada beberapa fitur yang dapat dilihat oleh pengguna. Yang pertama ini contohnya di tampilan silabus materi harian, tugas harian, dan forum diskusi. Selain itu, halaman ini juga digunakan untuk memilih registrasi. Jadi nanti user ini bisa daftar ataupun masuk. Apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna tinggal mengklik tombol daftar yang ada di pojok sebelah kanan ini.
Nah, kemudian akan muncul sebuah modal yang berisikan form yang harus diisikan oleh pengguna. Namun, apabila pengguna telah memiliki akun, maka pengguna tinggal mengklik tombol masuk yang ada di sebelah kirinya tombol daftar ini. Nah, kemudian nanti pengguna akan disuruh untuk memasukkan email atau username dan password. Di mana pada bagian ini username dan passwordnya harus sesuai dengan yang telah di-set di dalam JavaScript. Kemudian tinggal klik button masuk untuk masuk ke dalam website. Nah, pemberian konten atau modal konten di sini kami menggunakan JavaScript yang berfungsi sebagai hide and show. Pengaturan hide and show-nya ini dibuat dengan memberikan display none pada modalnya atau pada container form-nya ini. Nah, tujuannya adalah agar modalnya ini bisa sembunyi dulu. Kemudian, untuk show-nya diatur menggunakan JavaScript yang diletakkan button toggle dengan fungsi add event listener on click function, di mana fungsinya ini berisi perintah show. Kemudian, perlu diketahui juga bahwa website yang kami buat ini sudah menerapkan Flexbox dalam pembuatannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan saat meresponsif website. Nah, untuk contohnya ada di sini. Ini merupakan tampilan fitur. Dia bentuknya kalau di full desktop, dia berbentuk horizontal. Nah, ketika dikecilkan, bentar. Nah, dia akan berubah bentuknya menjadi vertikal. Nah, perubahannya ini hanya perlu dilakukan dengan merubah frag direction yang semula berbentuk row menjadi kolom. Nah, selain itu, di dalam halaman ini juga sudah memuat materi multimedia, di mana kami telah menambahkan sebuah video yang berisikan demonstrasi dari website Algoin ini. Penambahan videonya ini yang ada di halaman ini, yaitu menggunakan tag video, kemudian diberikan atribut kontrol. Tujuannya adalah agar pada tampilan di browsernya ini akan muncul tombol dan tools lainnya yang berguna untuk mengatur pemutaran video. Selain itu, kita juga memberikan style pada CSS-nya untuk mengatur panjang dan lebarnya video agar sesuai dengan konten-konten yang lain. Kemudian, saya Jessica Maya dengan NIM 1030 akan menjelaskan tentang penggunaan CSS dari tampilan setelah user berhasil masuk ke dalam website. Perlu diketahui bahwa setiap elemen yang ada di website ini menggunakan Flexbox. Mengapa? Karena menggunakan Flexbox, maka pembuatan navbar ini tinggal memakai justify content space between setelah display flag diterapkan untuk mengatur jarak tiap elemen yang berada di dalam kontainer. Selain untuk memudahkan dalam mengatur jarak, Flexbox ini juga memudahkan kelompok kami dalam meresponsif tampilan web. Jadi, ketika diperkecil, kami hanya perlu mengubah width tiap kontainer yang dibuat tanpa perlu merubah ukuran padding dan marginnya. Cara meresponsifnya yaitu menambahkan add media only screen and make width 1024. Pada bagian CSS kemudian melakukan style pada kontainer yang ingin dirubah ukurannya. Sehingga saat diperkecil, sampai berapapun tampilannya akan terlihat rapi dan enak untuk dilihat. Lanjut ke fitur yang dapat diakses oleh user, yaitu user dapat melihat untuk mengakses bagian pelajaran yang diberikan, rekomendasi kelas, dan output apabila user memilih kelas tersebut. Di sini ada dua tombol, yaitu ambil kelas dan silabus materi. Saat user memilih silabus materi, maka website akan mengarahkan user ke dalam tampilan materi yang didapatkan user apabila mengambil kelas tersebut. Lalu, ketika user memilih ambil kelas, maka user akan diarahkan ke tampilan form persetujuan ambil kelas, yang setelah ditambahkan, user akan otomatis masuk ke dalam fitur kelas yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Raras Dwistian dengan NIM 1060 akan menjelaskan pada bagian kelas. Nah, pada bagian kelas ini terdapat dua tombol, yaitu lanjutkan kelas untuk mengetahui materi, dan ada tombol tugas apabila user telah memahami seluruh materi dan telah siap untuk mengerjakan tugas hariannya. Pada bagian ini akan disediakan sebuah form input guna user memasukkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Nah, di dalam tampilan ini juga ada dua button lagi, yaitu kumpulkan yang digunakan apabila user telah yakin dengan jawabannya dan tombol lanjutkan kelas untuk user kembali melihat lagi materinya. Ketika tugas telah dikumpulkan, maka web akan kembali ke tampilan fitur kelas. Perubahan dari halaman satu menuju halaman lainnya, kita menggunakan tag ahref
yang menuju ke halaman selanjutnya. Dan pembuatannya di sini semuanya menggunakan Flexbox buat ngatur kontainernya. Jadi apabila ini ditampilkan secara responsif, halamannya juga tidak akan berantakan dan masih akan terlihat rapi. Selanjutnya, saya, Jessica Maya, dengan NIM 1030 akan melanjutkan pembahasan pada fitur forum. Di mana fitur ini digunakan apabila user mengalami kesulitan, disinilah user dapat bertanya, menjawab, atau mengikuti diskusi dari orang lain. Yang terakhir, pada bagian pojok kanan atas, terdapat pilihan menu untuk user yang telah login, yaitu dashboard, pengaturan, dan keluar. Saat dashboard yang dipilih, maka web akan kembali ke tampilan user setelah login. Saat user memilih pengaturan, maka akan muncul sebuah form yang gunanya apabila user ingin merubah data dirinya. Yang terakhir yaitu logout. Apabila logout yang dipilih, maka web akan kembali ke halaman utama yang akan menampilkan pilihan masuk atau daftar. Pada bagian ini, kami juga menggunakan modal konten yang dibuat untuk menggunakan JavaScript hide and show. Hide-nya dibuat dengan atribut CSS display none dan show-nya menggunakan JavaScript add event listener on click function dengan function show. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dari website yang kami buat. Selanjutnya, yang akan kami lanjutkan dengan memberikan tanggapan mengenai teknologi website. Menurut saya, teknologi website merupakan teknologi yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Teknologi website juga merupakan materi yang sangat luas cakupannya. Semakin saya mendalami mengenai pembuatan website, semakin banyak antrian pula materi-materi yang berdatangan. Potensi pada teknologi website juga tidak terbatas, dikarenakan kreativitas manusia yang sangat tinggi dalam menemukan hal-hal yang baru. Setiap bisnis, bahkan startup pun, akan membutuhkan website dalam pemasarannya. Alasan utamanya, dikarenakan website dapat dilihat dengan berbagai macam perangkat tanpa perlu mendownloadnya seperti aplikasi mobile. Website dapat dilihat hanya dengan satu ketukan dan dapat menampilkan informasi yang sangat banyak dalam satu halaman. Bisnis yang akan saya jalankan dalam pemanfaatan website adalah website yang tidak hanya mengenai keuntungan uang saja, melainkan juga bermanfaat untuk kedepannya, seperti dalam pemberian materi. Website yang akan saya buat adalah website seperti Algoin. Dengan keunikan fitur Algoin, yang tidak dimiliki oleh situs pembelajaran bahasa pemrograman lain, saya akan mengembangkan Algoin untuk lebih dapat dilirik pada kalangan programmer, khususnya untuk pelajar. Keuntungan yang saya dapat berasal dari penerapan ads atau iklan pada website saya untuk kelas yang gratis, atau juga dapat menerapkan sistem kelas berbayar. Namun, manfaat Algoin yang paling utama adalah dengan membagikan ilmu yang tidak hanya akan berhenti di satu orang, namun akan berlanjut dari orang satu ke orang lainnya, tanpa ada batasnya. Selanjutnya, saya Raras Dwistian dengan NIM 1060 akan memberikan tanggapan tentang perkembangan teknologi web yang terjadi pada saat ini. Jadi, perkembangan aplikasi web ini semakin pesat sejak munculnya teknologi internet, dan ia sangat membantu memberikan kemudahan dalam kecepatan pengiriman, penyampaian, ataupun penerimaan informasi. Mulai dari perusahaan-perusahaan, instansi sekolah, kemudian perguruan tinggi, ataupun lembaga atau organisasi lainnya, banyak sekali yang sudah memanfaatkan aplikasi website dalam kegiatan penjualan, promosi, belajar, dan kegiatan lainnya, di mana semua kegiatan ini membutuhkan pengiriman dan penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi para pengguna atau user yang ingin mengakses informasi-informasi tersebut. Kemudian, untuk perkembangan website ini semakin lama semakin baik perkembangannya. Jadi mulai dari segi penggunaan, ukuran, maupun bahasa yang digunakan sampai kompleksitasnya sudah mengalami perkembangan yang sangat jauh daripada awal adanya web ini. Dulunya website ini merupakan situs yang hanya bersifat statis dan banyak digunakan hanya untuk brosur produk ataupun profil perusahaan online saja. Namun pada saat ini aplikasi website ini sudah banyak yang bersifat dinamis, interaktif, kemudian digunakan dalam sistem informasi, telekomunikasi, perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir yang jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang akan saya lakukan dengan menggunakan teknologi web, mungkin saya akan menjawab bisnis di bidang jual beli atau penjualan, di mana nanti inginnya saya akan menjual sebuah produk yang dibutuhkan oleh kebanyakan mahasiswa, bisa dari kebutuhan pakaian ataupun make up,
terus kemudian skincare, atau barang-barang apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nanti pada tampilan websitenya, saya akan membuat sebuah website yang akses lewat device apapun. Saya juga akan membuat tampilan dengan warna-warna yang menarik. Kemudian selain itu, saya juga akan memberikan desain-desain yang lucu, kemudian penempatan-penempatan yang menurut saya sesuai dan bagus apabila diakses oleh banyak orang. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang website yang telah kami buat. Kemudian ada juga tanggapan kami mengenai perkembangan teknologi web yang terjadi pada saat ini. Dan kami memohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian informasi atau kata-kata yang berada di dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.